Ya pemirsa, nama Ridwan Kamil menjadi sangat strategis jika dipasangkan sebagai cawapres untuk pemilu presiden 2024. Bahkan hasil survei SMRC terbaru menunjukkan Ganjar Pranowo memenangkan pertarungan melawan Prabowo Subianto jika Ganjar berpasangan dengan Ridwan Kamil untuk melawan Prabowo dan Erick Thohir. Tapi bagaimana jika Ridwan Kamil akhirnya berpasangan dengan Prabowo Subianto? Apa plus minus jika Ridwan Kamil jadi cawapres, Ganjar atau Prabowo? Untuk membahasnya, kita telah bergabung dengan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia, Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Parera, dan juga pakar politik yang sudah bergabung di studio bersama kita, Bang Adi Praetno. Selamat petang semuanya. Saya mungkin pertama mau ke Bang Doli terlebih dahulu. Bang Doli kan tadi sempat menyampaikan ya kemarin ya bahwa sudah ada pertemuan antara Ketua Umum PDI Perjuangan Bu Mega dengan Ridwan Kamil. Sudah ada kesepakatankah bahwa Ridwan Kamil akan menjadi cawapres? Itu dulu pertanyaan saya, Bang Doli. Ya, saya udah berapa kali memberikan penjelasan ya bahwa sikap Golkar di dalam menghadapi Pilpres ya, kalau bicara tentang nama capres atau cawapres itu belum ada perubahan, hanya satu nama, namanya Erlangga Hartarto, Ketua Umum kami ya. Dan kalaupun kemudian ada perubahan di luar itu ya, kita juga sudah memberikan mandat kepada Pak Erlangga, baik itu melalui forum Munas, Rapimnas, Rakernas, itu ditentukan oleh Pak Erlangga sendiri gitu. Nah, jadi kalau nama Ridwan Kamil beredar, pertama ini kan memang sudah beberapa ya paling nggak setahun inilah muncul di publik ya, setiap ada lembaga survei merilis surveinya, beberapa kali nama Ridwan Kamil muncul. Nah, tapi kemudian kan spekulasi itu bertambah mengemuka ketika saudara Ridwan Kamil bertemu dengan Bu Mega. Dan kami juga tahunya dari saudara Ridwan Kamil yang kemudian melaporkan kepada Pak Erlangga Hartarto. Pada saat itu disampaikan bahwa Pak Ridwan Kamil diundang oleh Bu Mega, dan kemudian kabarnya atau infonya ya dari Pak Ridwan Kamil disampaikan ke Pak Erlangga bahwa Pak Ridwan Kamil ditawarin sebagai calon wakil presiden gitu. Nah, tetapi sekali lagi saya mengatakan bahwa ini kan pemilu ini agenda resmi negara ya. Semua keputusannya keputusan yang formal, dan yang mengikuti semua itu juga tentu melalui keputusan-keputusan yang resmi dan formal. Jadi pencalonan capres atau cawapres itu kan dilakukan oleh partai politik dan gabungan partai politik, dan itu diputuskan secara resmi untuk maju sebagai cawapres mendampingi Ganjar. Kita tanyakan langsung kepada Bang Andreas. Bang Andreas. Halo. Ya, mungkin nanti setelah nanti kita akan ke Bang Andreas, tapi kita mau fokus dulu ke Bang Doli mungkin ya, Ebony ya. Kalau Bang Doli tadi menyampaikan bahwa sudah ada tawaran untuk posisi cawapres, tapi apakah sudah kesepakatan dari internal Golkar menerima tawaran itu, Bang Doli? Ya itu yang saya katakan, ini kan pemilu ini agenda resmi, agenda formal. Yang mencalonkan itu juga adalah partai politik dan gabungan partai politik. Nah, setiap partai politik dan gabungan partai politik ini pasti harus dibicarakan resmi dulu secara formal. Nah, sampai sejauh ini kan soal tawaran Ridwan Kamil ini masih pembicaraan orang per orang ya, bukan antar institusi. Nah, jadi selama misalnya belum ada pembicaraan antar institusi dari partai politik manapun kepada Golkar, ya kami menganggap keputusannya belum pernah ada perubahan mengenai Pilpres, dan kami belum pernah ada bicara nama lain selain nama Erlangga Hartarto. Oke, Bang Doli, tapi yang ingin kami tegaskan di sini berarti benar bahwa Ridwan Kamil ini sudah menyampaikan ke Ketua Umum Pak Erlangga bahwa memang ia diminta atau ditawari menjadi cawapres mendampingi Ganjar Pranowo. Sudah ada laporan tersebut? Ya, itu informasi dari Pak Ridwan Kamil kepada Pak Erlangga ya. Okay. Dan saya kira memang Pak Ridwan Kamil sebagai salah satu pengurus di DPP Partai Golkar yang juga tahu persis ya bahwa Partai Golkar saat ini sudah punya keputusan tentang dengan siapa untuk membangun kerjasama politik atau mengkoalisi, yaitu dengan Partai Gerindra dan Partai Amanat Nasional dengan beberapa partai politik yang lain.
yang calon presidennya juga sudah kami putuskan Pak Prabowo Subianto. Itu makanya saya kira Pak Ridwan Kamil tentu melaporkan setiap dia bertemu dengan siapa saja, Oke. apalagi yang kemudian berbeda dengan keputusan resmi partai sekarang, ya tentu dia harus lapor kepada ketua umum. Oke, Bang Doli, saya mau bergeser ke Bang Andreas. Kalau tadi Bang Doli menyampaikan bahwa ada tawaran dari Bu Mega ke Ridwan Kamil soal posisi cawapres, itu betul nggak, Bang Andreas? Ya, setahu saya ke pertemuan ya Pak Ridwan Kamil artinya diundang ke Tengku Umar untuk bertemu dengan Ibu itu dalam kapasitas beliau sebagai mantan gubernur yang pernah melakukan atau yang sudah dan sedang melakukan menginisiasi untuk pembangunan Monumen Bung Karno di Bandung. Selebihnya saya nggak pernah dengar juga gitu soal tawaran itu, dan sepengetahuan saya tradisi seperti menawarkan itu bukan kebiasaan di PDI Perjuangan gitu. Artinya biasanya kan dibicarakan antar partai, kemudian dengan kalau sekarang dengan posisi PDI Perjuangan bersama partai-partai yang lain yang mendukung Ganjar Pranowo, tentu dibicarakan bersama gitu. Selebihnya saya nggak tahu kalau soal ada tawaran-tawaran seperti, dan nggak pernah dengar juga gitu. Ini justru kan informasi ini kan dari Pak Ridwan Kamil sendiri gitu. Artinya menurut Pak Doli itu yang disampaikan oleh Pak Doli tadi, menurut dari informasi ini dari Pak Ridwan Kamil yang menyampaikan itu pada Pak Ketua Umum Golkar gitu. Pak Ridwan Kamilnya sendiri belum pernah menyampaikan itu setahu saya gitu. Sehingga sebenarnya informasi juga masih simpang siur soal ini. Oke, Bang Andreas, mungkin menawarkan memang belum, tapi nama Ridwan Kamil ini masukkah di bursa yang dipertimbangkan oleh pihak internal PDIP? Kalau melihat elektabilitas, ya artinya kita tahu lah sekarang ini kan dengan situasi kontestasi pilpres ini kan semua mata seolah-olah melihat pada elektabilitas, dan elektabilitas itu seolah-olah menjadi faktor yang ya menarik para partai-partai untuk mengambil keputusan. Saya kira tidak semuanya seperti itu juga gitu. Dalam arti proses pengambilan keputusan itu biasanya juga mempertimbangkan di samping aspek kuantitas yaitu elektabilitas, juga selalu memperhatikan aspek kualifikasi gitu. Dan saya selalu menyampaikan ini juga bahwa soal kualifikasi ini tentu menyangkut ya orang tersebut dengan kualifikasi ya bisa bekerja sama dengan calon presiden yang sudah diusung, soal kapasitas ideologinya, bagaimana ke depan bersinergi di dalam kerjasama untuk membangun negara apabila mereka memenangkan proses kontestasi ini. Jadi banyak aspek yang tidak sekedar hanya pada aspek elektabilitas sebagai ukuran gitu di dalam proses pengambilan keputusan. Artinya cawapres ini belum ditentukan di internal PDI Perjuangan ya? Itu dulu mungkin. Singkat saja. Sampai sekarang kalau sudah ditentukan pasti sudah diputuskan. Oke. Jadi belum ada keputusan soal posisi cawapres itu. Saya mau ke Bang Adi kalau gitu. Bang Adi, kalau kita lihat petanya kan ini Partai Golkar kan sudah menyatakan sikap ya untuk mendukung Prabowo Subianto. Tapi ada isu mencuat ini Ridwan Kamil posisinya cawapres dari Ganjar Pranowo. Ini potensi untuk menjadi posisi cawapres seperti apa Ridwan Kamil? Kalau persoalan cawapres Ganjar Pranowo, saya kira memang ini domainnya Megawati Soekarno Putri yang tentu saja hasil komunikasi dengan ketua umum partai yang lainnya kan, Haritanu, kemudian Pak Oso dan Pak Mardiono, tentu saja ini domain elit. Tapi kan karena ini sudah menjadi konsumsi umum, di mana Ridwan Kamil mengaku ditawari cawapres dari Ganjar Pranowo misalnya, ini menjadi konsumsi publik yang sampai saat ini menjadi perdebatan luar biasa. Cukup rasional sebenarnya kalau Ridwan Kamil dilirik sebenarnya, karena tidak semua orang bisa berkomunikasi langsung dengan PDIP, tidak semua orang bisa bicara dengan Megawati Soekarno Putri. Oleh karena itu sekalipun ini tidak dibicarakan soal cawapres, tapi minimal Ridwan Kamil ini diperhitungkan sebagai sosok yang relatifly punya potensi untuk diusung dan bisa berdampingan dengan Ganjar Pranowo.
Mengingat misalnya salah satu kelemahan dari elektabilitas Ganjar itu adalah di Jawa Barat, maka satu-satunya jawaban untuk mendongkrak elektabilitas Ganjar misalnya, jawabannya adalah Ridwan Kamil. Inilah yang kemudian membuat kenapa belakangan ini isu Ridwan Kamil itu mencuat. Tapi rasa-rasanya teman-teman PDIP rada-rada nggak happy. Karena informasi Ridwan Kamil bertemu dengan PDIP, Ridwan Kamil bertemu dengan Megawati ini kan bocor. Di tradisi politik PDIP rasanya yang bocor-bocor begini nggak terlampau oke, tidak terlampau etis disampaikan kepada publik. Maka sehari setelah pertemuan antara Ridwan Kamil dengan Megawati, muncul pertemuan Prabowo Subianto dengan Ridwan Kamil. Kan langsung disindir oleh elit PDIP. Yang namanya juga jalan-jalan, hari ini ke PDIP, besok dengan Prabowo, mungkin besoknya lagi dengan Anies Baswedan. Ini sebenarnya ingin menganulir bahwa pertemuan antara Ridwan Kamil dengan Megawati itu bukan pertemuan eksklusif, ini hanya sebatas pertemuan biasa. Awalnya mungkin Ridwan Kamil itu memang cukup diperhitungkan sebagai sosok potensial pendamping Ganjar ya, tapi karena ini bocor duluan membuat teman-teman PDIP rasanya nggak nyaman dalam konteks itu. Itu yang pertama. Nah yang kedua, saya membaca di internal Golkar ini kan mulai ada dua argumen yang beda-beda ya. Kalau argumennya Bang Doli tetap tegak lurus dengan Golkar di mana Erlangga Hartarto lah yang harus harga mati, yang mesti dipilih oleh Prabowo sebagai pendampingnya, tapi belakangan kan Pak Mekeng agak sedikit beda. Meminta kepada Golkar dan Pak Erlangga itu relatif realistis untuk mengusung Ridwan Kamil sebagai calon presiden. Saya nggak tahu persis bagaimana di internal Golkar, tapi yang muncul ke permukaan seakan-akan mulai ada opini-opini yang berkembang bahwa Ridwan Kamil ini adalah barang bagus sebenarnya. Kalau disorongkan sebagai cawapres maka sangat mungkin akan diminati oleh Ganjar atau mungkin Prabowo Subianto. Ini menarik kalau kita bahas soal bagaimana positioning Golkar dan juga PDI Perjuangan ya untuk pemilu 2024. Tapi kita jeda dulu Bang Adi, kita akan kembali sesaat lagi untuk Anda. Tetap bersama kami di Kabar Petang. Ya, kembali kita lanjutkan dialog kita pemirsa. Langsung saja saya mau kembali menyapa Bang Doli Kurnia dari Golkar. Bang, tadi Abang menyebut bahwa Ridwan Kamil sudah melapor ke Pak Erlangga. Nah, lalu respons Erlangga Hartarto ini seperti apa? Apakah mungkin juga akan legowo atau tetap pada hasil Munas Golkar nama Erlangga yang boleh maju menjadi capres ataupun cawapres? Karena kita tahu juga dari elit Golkar lainnya juga ada yang mendukung Ridwan Kamil untuk maju. Ya, pertama tentu sikap Pak Erlangga Hartarto pada saat menerima informasi itu ya biasa saja, karena kan sebetulnya yang namanya silaturahim itu kan bagus-bagus saja. Ya apalagi ketemu dengan Bu Megawati, ya tokoh sekaliber itu, saya kira kalau pertemuan pribadi sebatas silaturahim itu tidak ada masalah. Nah, tapi kalau urusan pilpres, sekali lagi saya katakan tadi, ini kan urusannya urusan formal resmi antar partai dengan partai politik gitu. Nah oleh karena itu tadi saya juga ingin menjelaskan ya bahwa sebetulnya apa yang saya katakan di awal tadi tidak membuat kemudian pandangan di partai ini sekarang ada dua ya, itu bisa mengakomodir dua-duanya. Saya tegaskan sekali lagi, kalau bicara tentang nama capres atau cawapres itu tidak ada perubahan nama Pak Erlangga Hartarto. Kalaupun kemudian ada perubahan ya, itu dikembalikan kepada Pak Erlangga Hartarto, keputusan seperti apa yang nanti kemudian dibawa pada keputusan formal resmi partai. Nah, jadi saya kira sekarang kita buat terbuka dan terang benderang saja ya. Jadi kalau kita ini sekarang sudah punya agenda-agenda yang sudah dibicarakan, diputuskan sejak lama. Kalau Pilpres itu namanya Pak Erlangga Hartarto, kita juga punya target untuk menangkan di Pileg gitu ya. Juga sudah termasuk Pilkada. Nah, kami sudah punya rencana juga sebetulnya buat Pak Ridwan Kamil itu di Pilkada ya. Nah, tapi keputusan-keputusan itu bisa berubah ya kalau semuanya kemudian tahapan-tahapannya dilalui. Misalnya ya, tadi kalau misalnya ada partai politik yang memang secara berkeinginan untuk melamar salah satu partai, salah satu kader kita di luar Pak Erlangga Hartarto dalam konteks Pilpres dan konteks Pilpres ya silakan saja dibicarakan secara resmi antar partai dan terbuka gitu. Nah kalau nanti sudah disampaikan, tentu keputusan dikembalikan kepada Pak Erlangga dan kami nanti juga akan mungkin rapatkan di DPP. Nah, sehingga tidak ada spekulasi-spekulasi lagi. Nah jadi yang jelas sikap Golkar pada hari ini, kalau dalam Pilpres kami sudah memutuskan bekerja sama politik atau membangun koalisi dengan
Gerindra dan Partai Oke, Amanat kita tangkap Nasional. poinnya, Bang Kemarin Doli. kita sudah rapat juga bersama dengan PBB dan Gelora gitu. Oke, nanti saya akan dalami lagi soal positioning Golkar dalam pemilu 2024, tapi saya mau bergeser dulu ke Bang Andreas. Bang Andreas, kalau tadi kan Bang Adi menyampaikan bahwa sebetulnya pertemuan antara Ridwan Kamil dan Bu Mega ini bukan pertemuan yang sifatnya sesuatu hal yang istimewa. Karena memang beberapa hari setelahnya ini juga ada pertemuan antara Ridwan Kamil dan Prabowo Subianto. Kalau PDI Perjuangan melihat hal itu juga nggak, Bang Andreas? Ya, ya seperti yang saya katakan tadi gitu bahwa pertemuan itu setahu kami dan sudah juga ditegaskan kembali oleh Sekjen bahwa dalam kapasitas beliau sebagai inisiator untuk melakukan pembangunan Monumen Bung Karno, dan itu beliau pernah sampaikan secara personal ke Sekjen ketika beliau berkunjung ke Sekjen berkunjung ke Jawa Barat, dan oleh karena itu diundang oleh Ketua Umum untuk menjelaskan itu, karena beliau sekarang kan tidak dalam kapasitas sebagai gubernur lagi gitu. Oleh karena itu ya itulah poin pertemuan yang kami ketahui gitu. Bahwa di luar itu saya kira Pak Erlangga sendiri juga Pak Ridwan Kamil sendiri juga tidak membuat pernyataan bahwa ada tawaran seperti itu secara resmi, sehingga sebenarnya ini menjadi pembicaraan hangat di publik ya, karena kita tahu juga ini kan persoalan lebih banyak persoalan teman-teman di Golkar gitu, di dalam bagaimana ya mencari ruang-ruang di dalam dan peluang-peluang yang bisa dilakukan di dalam proses pencalonan presiden dan wakil presiden ini. Buat PDI Perjuangan sih saya kira kita sedang di dalam proses ya, keputusan itu ada di tangan Ketua Umum dan kemudian juga bersama dengan para Ketua Umum partai-partai yang mengusung Mas Ganjar, sehingga that's not our problem. Oke, kita mau beralih dulu ke Bang Adi, Bang. Kalkulasinya menurut Abang kira-kira mana yang lebih menguntungkan? RK mendampingi Ganjar atau Prabowo Subianto? Ya, sebelum itu sebenarnya kalau kita membaca argumentasi yang disampaikan oleh teman-teman Golkar, Bang Doli khususnya, bahwa Prabowo Subianto ketemu dengan Ridwan Kamil itu disarankan supaya Ridwan Kamil itu nggak jadi cawapres, tapi maju pilgub. Dalam konteks itu ya saya kira gugur sudah bahwa wacana tentang Ridwan Kamil dengan Prabowo Subianto. Lo Prabowo-nya saja nyawarin Ridwan Kamil untuk sebagai cawapres. Tapi kalau dilihat di atas rata-rata terlepas dari itu semua, ya tentu yang kelihatan lebih klop dan membutuhkan dalam konteks Pilpres itu tentu adalah Ganjar Pranowo untuk melengkapi elektabilitas Ganjar di Jawa Tengah yang relatif, di Jawa Barat maksud saya, yang relatif tidak terlampau kuat secara signifikan. Saya di berbagai kesempatan selalu mengatakan kalau Ganjar dan RK ini berkoalisi maka sangat mungkin ini akan menjadi duet yang akan menjadi penguasa Pulau Jawa. Karena Ganjar kita tahu kuat di Jawa Timur, Jawa Tengah, dengan asumsi Ridwan Kamil menang di Jawa Barat, maka 3 provinsi besar ini kan jadi battleground, menjadi backbone di mana memang jumlah pemilihnya kan hampir 45% dari jumlah pemilih secara nasional. Oleh karena itu, ini tentu menjadi duet yang menjadi barang bagus ya. Kalau dengan Prabowo, tentu ini hanya akan menebalkan suara Prabowo di Jawa Barat. Sementara kita tahu kekalahan Prabowo 2 kali Pilpres itu kan lemah di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Pastinya yang dicari oleh Prabowo adalah sosok cawapres yang bisa menambal di 2 wilayah itu. Oleh karena itu, kalau kita membaca angka-angka statistik, tentu pasangan Ridwan Kamil dengan Ganjar adalah jauh lebih rasional dan lebih realistis dalam konteks membaca angka-angka statistik. Nah, terkait pertemuan Ridwan Kamil dengan Megawati yang sempat saya singgung di awal, mungkin mula-mulanya ini cukup serius dan cukup spesial karena saya sebutkan bahwa tidak semua orang bisa bicara secara empat mata dengan Megawati, tapi ketika ini bocor kepada publik, ketika misalnya Ridwan Kamil juga bertemu dengan Prabowo, seakan-akan pertemuan dengan Megawati itu tidak terlampau jadi spesial. Hanya sebatas pertemuan biasa-biasa saja jadinya. Apalagi elit PDIP mengatakan, ya namanya Ridwan Kamil jalan-jalan. Jadi nanti kita lihatlah ya siapa sosok cawapres yang akan mendampingi Ganjar Pranowo, termasuk juga Prabowo Subianto. Sekali lagi terima kasih banyak untuk seluruh narasumber, ada Bang Adi, Bang Doli, dan juga Bang Andreas sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Sehat selalu.